Tapi ya, tapi boleh nggak Ustaz saya nanya dulu yang 202 nih, karena baru dapat pengalaman nih. Di mana kan terakhir kita membahas tentang sahabat yang tertidur sampai ketinggalan waktu sholat, kemudian Bilal mengumandangkan azan, lalu Nabi mendirikan sholat sebagaimana dilakukan setiap hari. Jadi udah ketinggalan waktu sholat, Bilal disuruh azan, kan waktunya udah mepet gitu. Nah, ini kejadian sama kayak saya, jadi saya rada-rada bingung nih Ustaz. Jadi kalau misalnya kita udah mungkin 1 jam 2 jam dari sholat, misalnya sholat lohor gitu jam 12, kita jam 2 nih baru mau sholat, mau jamaah, berarti kita harus azan berdiri dan harus seperti ini Ustaz, telunjuknya masuk telinga, harus itu. Itu termasuk rukun azan apa gimana Ustaz? Apa ada rukun azan ya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadaqal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat thalibil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu pantasnya. Salah satunya kita selalu tadabbur, belajar, mencari ilmu, salah satunya di kajian kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada zuriat dan kepada para sahabat hingga yaumil qiyamah. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. CFN Villa ajakumullah ayakum, masih di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official, masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masih di babul azan, kitab azan, di hadis nomor 202 terakhir. Dan alhamdulillah sudah hampir 200 hadis yang kita pelajari. Bila teman-teman yang tertinggal kajiannya atau ingin merojaah, bisa di-set pada channel Milenium Mengaji atau KH official pada bagian beranda dan pilih podcast, lalu pilih Bulughul Maram. Jadi teman-teman bisa menonton ulang dari nomor hadis pertama hingga yang terakhir. Dan pada bagian deskripsi kami tampilkan dalil maupun referensi hadis yang sedang dibahas. Semoga berguna dan menjadi ladang amal buat kita semua. Baik kami selaku admin, juga Iwan Filah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe dan berikan komentar di dalam kolom komentar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah wa iyyakum. Kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah di antara kita. Semoga beliau selalu diberi dan senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Tamam, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan, biasa kita ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab pada kesempatan yang tepat.
dan semoga berguna bagi Ikhwanul selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak Fakir. Tanpa berpanjang kata, kepada Al-Mukarram Ustadz Ali, tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina وخلق منها زوجها وبث فاتقوا الله الذي تسألون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. ونستغفر الحديث كتاب الله ونستغفر الصلاة والسلام Kita membuka sebelum menurutnya hadisnya berapa Sekarang 203 Ustadz. 203 mana? Riwayat Muslim dan Jabir. Tapi Jabir. ya, tapi boleh nggak Ustadz saya nanya dulu yang 202 nih, karena baru dapat pengalaman Iya. nih. Dimana kan terakhir kita membahas tentang sahabat yang tertidur sampai ketinggalan waktu sholat, kemudian Bilal mengumandangkan azan, lalu Nabi mendirikan sholat sebagaimana dilakukan setiap hari. Jadi udah ketinggalan waktu sholat, Bilal disuruh azan, kan waktunya udah mepet gitu. Nah, ini kejadian sama kayak saya, jadi saya rada-rada bingung nih Ustaz. Jadi kalau misalnya kita udah mungkin 1 jam 2 jam dari sholat, misalnya sholat lohor gitu jam 12, kita jam 2 nih baru mau sholat, mau jamaah, berarti kita harus azan berdiri dan harus seperti ini Ustaz, telunjuknya masuk telinga. Iya. Harus itu. Iya. Itu termasuk rukun azan apa gimana Ustaz? Apa ada rukun azan ya? Itu termasuk rukun Pak. Di azan itu kan disampaikan oleh Bilal. Ya. Bilal yang ngajarin Rasul. Ya. Kan ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang, ada contohnya. Maka harus sama persis. Terus bukan waktu udah mepet, udah lewat waktu, udah siangan. Iya. Berarti kalau misalnya kita safar, apa Ustaz? Kalau misalnya kita safar kan otomatis kan kita contoh jamak takhir deh, sholat duhur ke asar, kita asar lah. Berarti kita harus azan dulu duhur, lalu qomat, lalu sholat safar duhur, lalu azan lagi, qomat lagi untuk asar. Nggak perlu, sekali aja. Oh, sekali Dan azan. jawaban itu ada di bawah ya. Jangan kita bahas sekarang. Nah, oke. Tamam, lanjut Ustaz berarti kalau begitu. Ya, Sudah. Berarti seperti terus 203. 3. Lahu an Jabir. Lalu masih dari kita ada ya. Ya. An Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Hendak datang ke Muzdalifah pada saat hajinya. Fasolah lalu sholat dia dengannya maghrib al-maghrib wal isya. Maghrib dan isya di adzan wahid, dengan adzan yang ada sekali. Dia dengan adzan satu kali, wa iqamataini dan 2 kali
hanya sekali sebelum sholat dia azan dulu, bukan dia ya, guru siapa ya, sahabatnya yang azan, ya azan, terus setelah azan komat ke sholat maghrib. Ya. Selesai salam dia bangun lagi untuk komat lagi, 2 kali komat untuk sholat Bisa. di Musdalifah. Di makanya jamak takhir kalau itu jamak takhir ya, jamak takhir ya. Jamak takhir. 3 dan 2. 3 dan 2. 3 dan 2. Lalu ada berikutnya sama beda apa? Beda hukumnya. Walau Anib Ibn Umar, dan baginya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya, sama-sama maghrib dan isya dijamak. Maghrib dan isya bi iqamatin wahidatin, dengan satu kali iqamat. Dan tadi 2 kali iqamat, 1 kali, sekarang 1 kali iqamat. Oh iya. Tapi ajarnya wajib. Jamnya. Cukup sekali. Iya. Azan cukup 1 kali. Kenapa? Masih di waktu yang sama. Ya, masih di waktu yang sama. Cukup 1 kali ya. Ya. Di Gada Abu Daud ditambah oleh Abu Daud likulli sholatin, bagi setiap sholat, wafi riwayatin lahu, dan kalian sepertinya walam nadi di wahidatin, dan tidak ada nanti pada dan dari keduanya, cukup 1 kali ada. Banget ya. Ya, cukup 1 kali ada. Kira-kira dijawab? Iya, langsung dijawab. Ya, terbukti ya, antum nggak baca ya. Tapi memang harus aja ya Ustaz ya. Dadakan. Iya, ingatnya dadakan. Ngaji baru baca. Tapi memang harus aja nih Ustaz ya. Walaupun ketinggalan, kayak di kantor ini ada jamaah di WHO itu, katakan materinya dibahas, kan di-share di grup tuh. Hari ini bahasa bulu-bulu maram atau tafsir ada. Ya, dia baca dulu tuh. Tapi dibaca sampai selesai, ditanya ditanda-tandain, artinya akan ditanyakan. Pas ngaji, dia udah nyimak, karena udah baca sebelumnya dia. Baru pas selesai juga pas ngaji dulu. Ini juga dosen dia. Ustaz tadi belum jawab pertanyaan. Tadi belum jawab pertanyaan. Kalau di kantor nih misalnya kan azan zuhur itu jam 12.05 misalnya. Nah, itu ada pengumuman dari HRD, jadi kita sholatnya bareng jam 12.45. Jadi kan udah 45 menit azan tuh. Itu berarti harus azan lagi ya? Harus azan lagi. Nah, buat jamaah. Di fungsi azan satu, yang pertama untuk, kan ada 3 kan? Ya, pertama menandakan waktu tertentu. Dilewati nggak terpakai lagi, kan ada waktu jam 12.45. Maka fungsi pertama udah gugur. Ya. Yang kedua, memanggil orang datang ke masjid buat sholat. Orang kumpul, nggak pakai lagi. Yang ketiga berjamaah, untuk sholat berjamaah. Jelas ya? Jelas Pak? Jelas Pak. Memanggil orang ke masjid. Hadis 205. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, wa Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anhu, semoga orang meridhai mereka, kalau mereka berdua telah berkata, kalau Rasulullah telah bersabda Rasulullah SAW, inna Bilal, sesungguhnya Bilal yuhadinu bilain, azan di waktu malam, azan di pada waktu malam, waktu gelap ya. Fakulu wasrobu, makan dan minumlah oleh kamu semua, hatta yunadiya, sampai azannya ya Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum berazan. Ya, kalau suara Bilal dengan suara Ibnu Ummi Maktum itu berbeda, ada ciri khasnya. Ya, artinya kalau kedengaran ciri, ini Bilal yang ajar pada
para Bilal, maka masih dibolehkan makan dan minum, maksudnya masih boleh sahur, masih boleh sahur. Pada saat terdengar suaranya yang khas Ibnu Umi Maktum, berarti sudah masuk fajar, berhenti makan minum karena waktu subuh sudah masuk. Jelas ya? Di pembedanya sekarang dengan beda suara Umi Maktum dengan Ibnu Maktum dengan Bilal. Kalau sekarang kita gampang dengan jam bisa kelihatan, ya. Lalu banyaklah alat sekarang banyak bisa itu dipakai ya. Pada zaman itu dengan suara. Ya, baik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Bilal, bahwasanya Bilal berazan qabla al-fajr, sebelum fajar. Adalah Bilal azan sebelum fajar. Fa amarahun Nabi, lalu Nabi memerintahkannya, menyuruhnya an yarji'ah, untuk mengulangi azan tersebut, untuk mengulangi. Fa yunadiya, lalu beraja terus ya, Bilal mengulangi ya, bahwa betul ya, ala ketahuilah innal abda nama, sungguhnya orang-orang masih tidur. Ya cuman hadis ini oleh Abu Daud dilemahkan, dia wado'au, karena ada perawi yang bernama Ayub, ya dari ada hadisi lam yarwi, ya tidak diriwayatkannya dari Ayub illa kecuali Hamad bin Salamah. Wa qala Tirmidzi, setelah berkata Tirmidzi, ada hadis gairi maksud. Ini hadisnya tidak terjaga. Hadis ini tidak terjaga. Maksudnya di mana kalimat terjaganya? Apakah Bilal salah? Apakah Bilal benar atau salah? Azan sebelum. Benar ya? Benar sih. Sebelum benar fajar. itu yang salah di mana? Bukan ada sebelum makan. Ya, yang salah tuh sudah ada kata-kata ulangi di situ ya. Innal abda nama, semuanya hamba pada saat tertentu. Ya. Ajar yang begitu, ajar juga seperti itu. Sebelum itu, sebelum ada waktu bagi yang mau berpuasa. Jelas Pak? Ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum," apabila ya telah mendengar, ya kalian telah mendengar an-nida, panggilan azan, an-nida, panggilan seruan, faqulu, maka ucapkanlah oleh kamu semua yang mendengar tersebut, ya yang mendengar azan, misla ma yaqulul muadzin, semisal atau seperti yang sama persis. Ya ma apa saja yaqulul muadzin, yang diucapkan al-muadzin, yang diucapkan oleh muadzin. Betapapun alaya di sore ini ya, akan banyaknya hadisnya, bukan hanya Bukhari Muslim saja. Ada di Abu Daud juga ada, di Ibnu Majah juga ada, Imam Syafi'i juga ada. Ya lalu banyak dari ini juga ada banyak ya. Wal Bukhari an Muawiyah, dan bagi Bukhari dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, mislu sepertinya. Hadis atasnya sama, ada Tirmidzi juga ada, Nasai juga ada banyak yang hadisnya, termasuk hadis sama masyhur. Jadi hadisnya sahih, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bagaimana dengan kalimat as-salatu khairun minan naum? Bacanya apa? Ya, bacanya adalah as-salatu khairun minan naum, sama seperti yang dibacakan oleh muadzin. Ya, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik. Hadis berikutnya wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadlinnya, di dalam fadilah al-qaul, dalam ucapannya, kama sebagaimana yaqul, ucapan yang diucapkan oleh muadzin, kalimat, sekalimat, atau kata.
sawa sama ya. Al-jailata ini fa yaqulu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah pada saat mengucapkan kalimat al-jailata ini, maksudnya hayya ala falah sama hayya ala salah sama hayya ala falah. Ucapannya la haula wala quwata illa billah. Wa Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'alni, jadikan aku imam kaumi, imam untuk kaum. Kata siapa? Kata Utsman bin Abi Al-As. Faqala Nabi bersabda, anta imamahu, engkau adalah imam mereka. Engkau imam mereka, kamu imam mereka. Waqtadi bi az'afihim, waqtadi perhatikan bi az'afihim. Doa apa tuh lemah? Orang-orang yang lemah di antara mereka siapa? Orang tua mungkin, orang sakit mungkin, ya. Perhatikan. Waqtadi dan angkat muadzin, angkat seorang muadzin. La ya'udha ala azani hi ajran, jangan dijadikan atas azannya ajran, upah. Tidak boleh diupah tuh nanti, ya, tidak boleh diupah ya. Lalu akhrajahu khamsah wa hasanut Tirmidzi wa sahahul Hakim. Ya Pak, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh dimulai. Jadi kalau mau jadi imam, perhatikan yang jadi patokan, yang jadi contoh, yang jadi apa ya? Yang jadi patokan ya, namanya itu adalah orang yang paling lemah di antara kita. Lihat. Jadi pada saat jadi imam, yang mana takbir aja lihat ke belakang dulu. Dan ada yang lemah, ada yang tua kan? Oh ada, ini jadi patokan. Kenapa? Karena orang tua beda seperti anak muda. Pelajaran apa bisa kita ambil? Langsung jadi imam nih, ada orang tua. Bagaimana sikap antum? Bacaan suratnya jangan panjang, tapi gerakannya jangan terlalu cepat, biar nggak berat, dia buru-buru begitu. Kalau ada surat jangan panjang-panjang. Ya, baca yang pendek-pendek aja. Gerakannya jangan cepat-cepat. Betul. Ya, karena orang tua kan pada saat takbir Allahu Akbar. Iya. Dia belum sempat rukuk, tidak membayangkan itu kita. Tunggu dulu. Jelas ya? Nah, banyak orang para imam yang belum tahu dan belum mengerti hal ini. Tadi saya sholat Jumat pun di masjid situ kan. Sholat Jumat kan padahal disunahkan termasuk rukuk ya. Iya. Panjangkan sholat, tingkatkan pendekkan tutup, tanda kalimat, tanda kepakitan untuk seorang mubalik juga, seorang ustaz. Ini artis sholat yang dipanjangkan sekali, bahkan bacanya buru-buru banget, cepat sekali. Ya, orang belum ini belum sedikit, udah Allah wakbar lagi. Nah, cepat tadi jarang jadinya, ya kayak di sirkuit ya. Ini sirkuit. Kasihan kalau kita yang muda harus bisa ngimbangin, yang tua katakan Allah Akbar. Allah Akbar. Ini baru rukun yang tua nih. Lagi cek encok bukan ini, gitu kan? Ya, makanya yuk beramal sebelum beramal, berilmu dulu sebelum beramal. Ilmu qabla amal. Jelas ya? Nah. Wa'an Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu qala lana, telah berkata kepada kami An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadarat sholat, apabila masuk atau hadir waktu sholat, fala yu'adzin, maka lamnya di dalam amr tuh Pak, atas kejadian tadi, maka lamnya dalam amr, maka hendaklah azan. Al-aslu fil amril wujub, asal perintah hukumnya wajib. Ila madalah dari ala khilafi, kecuali jika ada yang menyelisihinya atau yang
akhrajau sab'ah, dikeluarkan oleh 7. 7 siapa itu? 7? Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Boleh nomor 7 bawah Imam Ahmad dulu. Oh. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kalau 7 mulai dari Ahmad dulu ya, Imam Ahmad. Oh, karena lebih tua ya. Iya. Karena gurunya ya. Ya, kalau 5, Bukhari itu kayak kita. Dari Ahmad, Waisyah, Rasul Abu Dawud. Iya. Jadi azan wajib, tapi ada juga yang itu sunnah biarkan. Tapi bagi orang awam, kalau saya paham Pak, tapi bagi orang awam kalau ada hukum satu sunnah satu wajib, tidak ada hukum yang lain, maka sebaiknya diabaikan. Gimana ulang Ustaz? Satu wajib atau Bila satu ada sunnah? hukumnya cuma 2, hukumnya cuma 2, Iya. satu bilang wajib, satu bilang sunnah, maka sebaiknya Yang wajib. sebagai wajib. Ambil yang wajib. Dikerjakan. Sebaiknya dikerjakan. Dia pilih yang wajib maksudnya. Sebaiknya dikerjakan dan ditinggalkannya. Jelas ya. Jelas. Karena lebih selamat kalau misalnya kita kerjakan, katakan yang betul hukumnya sunnah, aman, berpahala. Kalau wajib, aman juga, kita kerjain. Ya kalau kita tinggalkan, khawatir. Karena menganggap sunnah, kita tinggalin, sayang kan? Iya. Kalau yang ternyata yang benar wajib. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bilal li Bilal berkata kepada Bilal, "Ida azanta, apabila engkau azan, fatarasil maka lambat-lambatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lambat-lambatin." Ya, karena ada jawaban ya, orang yang mau jawab azan. Wa ida aqamta, dan jika kamu iqamah, ya fahdaru maka cepat-cepatin. Allah berbawa kepada la ilaha illallah. Ya. Wa ja'al, dan jadikan baina azanika, antara azanmu wa iqamatika, dan iqamatmu, miqdar, sekedar, kira-kira. Ya perlu parobo itu selesai, ya perlu selesai ya, menyelesaikan. Al-akilu, yang makan, orang yang makan, min aklihi, dari makan. Kita itulah, antum makan, sampai selesai makan kira-kira berapa menit? Paling cepat dalam beberapa menit makan, orang makan satu porsi. Mungkin 4 menit kali ya. 4 menit. Kalau orang lama 10 menit ya, kurang lebih 5 sampai 10 menit kalau mau antara. Jadi azan sampai qomat kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kecuali subuh agak lama nggak apa-apa tuh. Karena ada sholat sunnah kalau subuh. Ya, jangan ditinggalin, sayang ya. Jelas Pak? Jelas. Baik. Walau an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'ajil illa mutawaddo. Tidak ada yang tidak sah, tidak ada zat kecuali bagi yang tidak ya, tidak dan mesti ya. Ya tidak mesti, karena apa? Sawatu afau aidan, dilemahkannya juga. Ya, dilemahkannya juga. Jadi ada perawi bernama, sebentar saya bacakan, di annau bin riwayatin az-Zuhra an Abi Hurairah wa Zuhra lam yalqi, itu tidak bertemu. Ya, Az-Zuhra tidak bertemu dengan Abi Hurairah, dengan Abu Hurairah. Ya, wa riwayatin ani Zuhra dhaifun dan, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Zuhra itu hadis dari lemah. Kata siapa? Di sini ada apa namanya?
di nomor 6 ya apa di pelaku di sini baca di kitab ini nih ada di footnote-nya kayak pun memang bahasa begitu kan gundul ya itu semua footnote kata pengakinya jadi ketahuan ada perawi siapa gitu kan enak kalau kita bacanya ada apa tangan dari para ulama kan baik kita lanjut gimana Pak atau gimana Saya tanya dulu ya Ustaz, banyak Ustaz. Yang pertama Kenapa? Ustaz, kita sesi pertanyaan ya Ustaz ya. baik Tujuannya sesi pertanyaan. Kalau azan kan kita ada baca doanya tuh Ustaz. Kalau iqamat ada baca doanya nggak Ustaz ya? tidak ada Oh tidak ada ya? tidak ada kan tutup itu cepat Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah doanya itu Enggak, maksudnya habis selesai azan kan kita ada doa tuh. Al-Muharrabah didawati tammah wa salatil qaimah gitu kan. Kalau iqamat ada nggak? Nggak ada juga. nggak ada makanya diburu cepat azan itu biar segera sholat Baik. habis aja habis iqamat segera sholat tidak ada kerjaan lagi Oh, oke. Terus kemarin Ustadz kan bilang muazin itu mengambil pahala para jamaah ya, karena kan mengajak orang datang ke masjid. Sehingga muazin itu kalau bisa kita berlomba-lomba untuk dapatin pahala muazin. Nah, bagaimana halnya orang yang menjawab azan? Pahalanya sama nggak dengan muazin, Ustadz? beda lah beda kalau jawab ajan kan dia udah jelas ya orang yang jawab ajan kan ini ayat itu hadis terakhir ya di hadis 219 tuh hadis apa namanya orang-orang yang menjawab jawab ajan lalu kata dia apa dibuka syafaat ya jawab syafaat dibuka dari kiamat orang-orang yang jawab ajan tapi orang yang ada dia paling tinggi di surga berarti udah surga belum udah duluan kan ya karena dia manggil ya dia manggil orang yang azan dia paling tinggi di surga nanti tapi udah duluan kan Iya. Oh, pahalanya beda ya, orang yang azan sama orang yang menjawab azan beda ya. Walaupun terkadang kalau misalnya kita lagi misalnya lagi ada rapat atau lagi ada kita berhenti tuh kan kadang untuk menjawab azan, untuk menjawab panggilan azan muazin. Ternyata nggak sama ya pahalanya ya. Saya pikir sama Ustadz. Beda ya. beda ya Sama terakhir ini Ustadz, kadang kemarin waktu COVID itu kan atau bahkan hujan deras tuh biasanya tuh. Muazin mengumandangkan di antara azan itu solu fi buyutikum gitu. Salatlah kalian di rumah kalian. Itu jawabnya apa itu Ustaz? ya kalau itu kan pernah ada hadis seperti itu dulu zaman Nabi sholatlah di luar rumah dia bukan hadis tapi pada Nabi ya itu kondisi di zaman luar biasa kondisi pada saat ada penyakit umumnya wabah pada wabah ajannya tadi yang hayal sholat diganti ya sholatnya sholat itu sholat di luar rumah kamu lagi-lagi itu bukan kalimat aja itu kan akhir ijazahnya sahabat ijazah sahabat karena kejadian pada waktu ini di kisahnya Umar bin Khattab di masanya paling banyak beritaannya Umar bin Khattab ya salatnya di luar rumah lupa ya kalau Umar bin Khattab Abu Bakar Umar bin Khattab di zaman khilafah bukan ada penyakit wabah maka bahaya untuk keluar kan maka sholat di rumah kali ya ini apa emang di zaman Rasul pernah hujan deras nggak sih Ustadz? Saya lupa deh, saya ingat saya tuh hujan deras banget jadi memerintahkan Bilal untuk sholatnya di rumah gitu, di rumah kalian itu bukannya di zaman Rasul ya? Kan, dia bisa jam-jam yang berbeda pada saat ini
yang Rasul syariatkan. Iya. Kalau mereka bukan ya, azan dengan kalimat adalah sudah berbeda. Maka hemat saya nggak jawab itu nggak apa-apa. Iya, iya. Ini pernah nih kita belum masuk ke belum masuk ke sholat sih sebenarnya. Pernah suatu ketika nih benar-benar ini kita baru tahu ilmunya. Jadi saya waktu sholat maghrib nih Ustadz, lagi sholat maghrib hujan deras nih Ustadz, deras. Imam sholatnya 2 kali Ustadz, sholat maghrib sama sholat isya. Jadi ini jamaah bingung kan, karena neranginnya mereka biasanya pakai bahasa Arab tuh. Terus dipikir patokannya selevel sama semua, ngerti ilmu gitu. Ah kan belum azan, jadi ada sebagian itu pulang. Ya sebagian lagi tetap untuk meneruskan sholat maghrib. Waktu azan tiba, hujannya udah berhenti sebenarnya tuh. Imamnya nggak datang Ustadz. Masjidnya udah dimatiin, imamnya nggak datang. Karena tadi imam udah sholat tadi maghrib sama isya. Dengan keadaan karena hujan di waktu maghrib. Padahal isya ada berhenti hujannya tuh, berhenti total berhenti tuh. Terus saya balik lagi kan, mau sholat isya gitu. Cuman pas balik imamnya nggak datang, masjidnya ditutup, dikunci, lampu dimatiin. Jadi kita sholatnya di pelataran masjid jadi. Ya. Bener ya begitu Ustadz ya? Pertanyaannya? Ya ternyata waktu hujan itu kita bisa menggabungkan 2 sholat begitu. Mana? Menggabungkan 2 sholat. Oh boleh. Hujan terus apa lagi ya? Boleh Pak, menjamak itu menjamak menggabungkan 2, bukan mengkosor ya, menjamak ya. Iya bukan kalau mengkosor. itu bukan bisa 34 ya, 34. Jamaknya jamak takdim atau jamak fakir. Kondisinya apa? Tentu hujan. Oh termasuk hujan. Ya bencana. Ya bencana atau sibuk repot Pak. Oh iya. Sibuk atau boleh. Oh. Contoh antum ada pernikahan anak. Ya, yang namanya sibuk kan nggak setiap hari ya. Iya. Nggak setiap hari kan. Ya, boleh menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya boleh. Alhamdulillah, masya Allah. Ya jamak takdim atau jamak takhir. Kerjanya di mana? Di rumah, masih di wilayahnya. Nah, syukur jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, ini ilmu banget. Jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah Surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa semuanya benar datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan dia kafir. Dan semua akan dimintai tanggung jawabnya, ada masa expirednya, dan kuluman aliyahafan, semua akan binasa. Sabda Rasulullah SAW, umur umatku tidak jauh dari 60-70 tahun saja, maka siapa diri kita sebelum kita disep oleh Yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tentang kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. La